Alhamdulillahil latifir ra'ufil mannan al-ghaniyil qawiyil sultan al-halimil karimir rahimir rahman al-awwali fala syai'a qablahu al-akhiri fala syai'a ba'dahu al-zahiri fala syai'a fawqahu al-batini fala syai'a dunahu al-muhiti ilman bima yakunu makana wa yu'izzu wa yudhillu wa yufqiru wa yughni wa yaf'alu ma yasha'u bihikmatihi kulla yaumin huwa fi sya'nin arsal ardu bil jibal fi nawahiha wa arsala as-sahaba thiqal bima'in yuhyiha wa qada fil fana'i ala jami'i sakiniha liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal muhsinina bil ihsan. Al-majlisu sani fi fadli siyam. Majlis sani atau pertemuan kedua terkait tentang keutamaan saum. Segala puji bagi Allah yang maha halus, yang maha penyayang, dan yang maha pemberi karunia. Langsung Pak, mukadimahna tina bukunya. Al-Ghaniyil Qawiyyu Sultan, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha berdaulat. Al-Halimil Karim, yang maha sabar, yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha awal, di hadapannya tidak ada sebelumnya. Al-Akhiri, yang maha akhir, fala syai'a ba'dahu, dan tidak ada sesuatu sesudahnya. Al-Zahiri, fala syai'a fawqahu, yang maha nyata tanpa sesuatu ada di atasnya. Al-batini fala syai'a dunahu, yang maha tersembunyi, yang tidak ada di luarnya. Al-muhiti ilman bima yakunu makana, yang maha mengetahui, yang maha ada, dan yang maha telah ada, ya. Al-muhitu, yang maha meliputi, ilman pengetahuannya, bima yakunu, yang ada, wa makana, dan yang telah ada. Yu'izzu wa yudhillu, yang maha meninggikan dan yang maha merendahkan. Wa yufqiru wa yughni, dan yang maha memiskinkan dan yang maha mengkayakan. Wa yaf'alu ma yasha'u bihikmatihi, dan yang telah melakukan apa yang ia kehendaki dengan kebijaksanaannya. Kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'nin, Allah Subhanahu wa taala sibuk. Arsal ardu bil jibal, Allah menciptakan bumi dengan gunungnya. Fi nawahiha, kemudian dia dapat menghancurkannya. Wa arsala sahabat thiqal bima'in yuhiha, dan Allah menurunkan awan yang tebal yang berisi air, yuhiha, yang mampu menghidupkannya. Wa qada bil fana'i ala jam'i sakiniha, dan Allah lah yang menetapkan kehancuran atas seluruh sakiniha, penduduknya. Liyajziyal ladzina asa'u, maka dia membalas alladzina, orang-orang yang asa'u, yang berbuat jahat, bima amilu, dengan apa yang ia lakukan. Wa yajziyal muhsinina bil ihsan, dan Allah memberi pahala kepada orang-orang yang soleh atas kebaikannya. Inilah pembukaan Syekh Al-Utsaimin terkait pembukaan keutamaan puasa, ya. Ahmaduhu ala sifatil kamilatil ihsan, aku memuji Allah atas sifat-sifat yang sempurna dan yang indah. Wa ashkuruhu ala ni'amihi bi'ati, itu teh ainnya sanes ghain. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang 7. Wa bisyukri yazidul ata'u wal imtinan, dengan rasa syukur yang bertambah pemberiannya dan apresiasinya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah, dan aku bersaksi kepada Allah, dan aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Tandaan Pak, ilah teh satu, yang diikuti, yang diinginkan, yang menjadi tumpuan,
yang menjadi curahan, yang menjadi sandaran. Ilah itu begitu. Enggak, Pak? Ilah itu begitu. Jadi ilah itu sesuatu yang menjadikan pengikat hati. Makanya di dalam hati tidak boleh ada sesuatu pengikat di luar kecuali Allah gitu. Makanya ilah itu la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang diikuti, tidak ada yang disembah, tidak ada yang menjadi tumpuan illallah kecuali Allah gitu. Jadi ketika di dunia banyak ilah-ilah yang membuat hati ini tergelincir, menyimpang, maka dengan kalimat la ilaha illallah itu mengembalikan hati kepada pokok asalnya, yaitu Allah. Nah, itu maksud la ilaha illallah. Ketika Bapak berzikir di dalam sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, dan disempurnakan dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu maksudnya. Jadi mengembalikan manusia dari segala keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya, tidak ada tumpuan, tidak ada akhirnya, maka kepada Allah lah berakhir. Itu, Pak. YT 14. 14. Tadi saya tak benak. Oh, benar. Benar. Ya, benar. Ya, langsung karena dua, Pak. Ya, karena duanya. Ya. 14 ya. Biasa pembukaannya rada alami, ya mah pembukaannya terus mengiringan ke pembukaan Syekh Al-Utsaimin begitu. Kita benar atas janten aya pembukaan. Ya, gitu ya. Abdi nu hapunten. Kaca 15, kaca 14, majelis sani, pertemuan kedua, fi fadli siam, tentang keutamaan siam. Apa beda siam dengan saum? Pertanyaan ini. Apa perbedaan siam dan saum? Siam umum, saum umum, siam khusus. Ya, khusus. Jadi makna saum itu umum, dia menahan diri dari berbicara. Ada dalam Quran surat Maryam. Ya, ada dalam Quran surat Maryam. Maryam itu dia saum, dia menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Karena pada saat itu Maryam itu sudah tersebar fitnah. Makanya Maryam itu berdiam diri di mihrab, jadi samping imam, ruangan gitu ya, mihrab. Makanya Maryam itu saum, kalimatnya saum, bukan siam. Ya, bukan siam. Makanya nanti ketika masuk kata siam ada dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 183. Makanya siam itu nanti terbatas waktu, terbatas ketentuan, kemudian terbatas waktu itu yang dimaksud adalah bulannya. Yang kedua, waktu itu yang dimaksud dengan ketentuan batasannya, jam, ya, waktu ya. Nah itu, makanya tidak bisa saum itu malam hari. Walaupun ada saudara kita di agama lain itu saum itu mulai dengan malam hari gitu, berbuka ketika dia bangun, enak banget gitu ya, sesuai kantun kulem itu sauna itu. Tapi tidak dengan siam ya. Jadi siam itu satu dari waktu ditentukan. Ini tidak bisa awal dari ayat 183 di surat 2 juga awal dasarnya di saumnya, tentang saum itu, Pak. Saum kutiba alaikum siam. Awal diwajibkannya kan awalnya dari saumnya Nabi Adam. Saum Asyura di setiap bulan Muharram. Nah, dulu awal kewajiban saum itu. Maka datanglah saum setelah Nabi hijrah di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ada ketentuan syariat-syariat itu di Madinah. Barulah ada ayat saum, ayat salat, zakat di Madinah sadayana. Kenapa? Karena penduduknya sudah kuat. Penduduknya terus rempeng gitu. Terus rempeng. Pernah disampaikan terkait tentang Nabi awal mula hijrah ke Madinah,
itu di pertama kali terkait tentang hadis Abdullah bin Salam no kemari. Nabi belum memasuki hukum tentang saum belum, tetapi Nabi mulai membumikan akhlak yang kemarin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi begitu. Bahasa yang Nabi gunakan adalah bahasa universal yang dimana ketika di Madinah beragam suku, beragam agama, beragam satu aliran-aliran. Nabi menyampaikan begitu. Ketika kondisi Madinah itu sedang terjadi konflik, ya konflik berkelanjutan antar suku, kemudian terjadi kelaparan di sana, ya kelaparan. Terbayang Pak kelaparan? Kayak makanan yang dimana nanti makanan itu menjadi tumpuan terciptanya kedamaian. Jadi upami satu wilayah warganya saling memberi, aman Pak, tidak akan ada permusuhan, kekacauan, demo, tidak mungkin. Karena sudah terjamin makanan. Makanya kata Nabi, at'imut ta'am, saling berbagi makanan. Kenapa ini? Ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang datang ke Madinah, teu nyanak nanaon gitu. Teu nyanak harta, teu nyanak urang mah hunian gitu. Makanya disampaikan kepada mereka begitu at'imut ta'am. Disampaikan dari penduduk Mekah ke penduduk Madinah karena sedang terjadi kelaparan. Wasilul arham, kemudian sambungkanlah, jagalah tali silaturahim, karena pasca hijrah itu keluarga berpencar Pak, burincai saat konflik kamana sepuh abdi, kamana barangkali abdi gitu. Makanya Nabi menyampaikan sambungkan kembali kekerabatan keluarga, kerabat yang dekat, kerabat yang jauh, gitu maksudnya Pak. Nah ini disampaikan begini, ternyata gini Pak, membaca hadis itu upami terjemah nahwu maka tangkap. Makanya nanti di dalam hadis itu ada teks, ada konteks. Teksnya hadis, konteksnya sedang apa. Makanya nanti ayat itu begitu, Al-Quran begitu. Jadi ada ayat secara tekstual, ada kontekstual. Kontekstual itu nanti dilihat dari asbabun nuzul. Nanti ketika Bapak masuk ke wilayah Al-Quran, itu ada kitab asbabun nuzul. Jadi setiap ayat itu ada asbab nuzulnya. Ketika surat Al-Ikhlas, Bapak baca surat Al-Ikhlas walaupun pendek, tetapi penguatan di dalam kontekstualnya kuat. Di situ ada Bilal di situ, ya. Ada Bilal. Tah, maca teh tes gitu saja. Baca Quran teh tes gitu saja. Nah, rada susah itu teh. Memang ketika membaca Al-Quran kan fokusnya hafalannya, belum bisa memfokuskan diri terhadap makna kandungannya. Makanya kenapa dalam Quran surat Al-Muzammil, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Tartil perlahan. Sahur Ali bin Abi Thalib, apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kata beliau begitu. Jadi membaguskan setiap huruf. Ya, setiap hurufnya dibaguskan. Panjang pendeknya ditunaikan. Ikhfa, idgham, iqlabna diadakan. Jadi ulah ditarajong Pak gitu. Baca Quran ditarajong, panjang, dipendekkan, dipanjangkan. Alamin, min, him, din, nastain, kim, waladolin, benten panjangna gitu. Sami panjangna al-alamin, ar-rahim, sami keunta. Itu ada satu susunan bait kalau dalam segi puisi ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu bisa tidak membaca dengan perlahan. Nah, itulah kondisi terkait bagaimana kondisi Madinah. Makanya tentang saum itu diturunkan di Madinah karena Madinah sudah kokoh, makanya Yasrib kan bahasanya. Jadi diganti dengan Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Jadi terang benderang teh sanes ku lampu. Tapi terang benderang itu adalah terang benderang dengan syariat. Makanya Nabi ketika hijrah pertama ke Madinah tidak dengan syariat yang berat. Tidak.
tetapi dengan syariat akhlak yang harus membumikan dulu. Dibiasakan heula tah salam gitu ya. Jadi ketika saling menyebarkan salam berarti dirinya sudah berjanji bahwa ketika saya mengucapkan salam kepada orang lain, saya tidak akan mengganggu orang lain dengan lisan saya. Saya tidak akan mengganggu orang lain dengan tangan saya. Saya tidak akan mencelakakan orang lain dengan kekuasaan saya. Nah, salam teh gitu. Nah, itulah maksud daripada Rasul SAW terkait tentang syariat yang ada di Madinah. Penuh, Pak. Penuh dengan hikmah kenapa syariat-syariat ada diturunkan di Madinah. Nah, balik lagi. Jadi ilah itu begitu, Pak. Ilah itu sesuatu yang menjadi hobi, menjadi minat, yang tidak ada putus-putusnya kesukaan. Itulah ilah. Maka semua yang ada di dunia ini yang menjadi sebuah keinginan yang ada dalam hati namanya nafsu, atau dengan bahasa lain adalah subuhat, nafsu, keinginan, maka harus dikembalikanlah kepada Allah. Gitu maksud nama. Wahdahu la syarikalah, Allah satu-satunya yang tidak boleh disekutukan. Lahul malikud dayyan, Allah lah yang maha pemilik. Dayan, hakim, dayan itu ya, din, dari kata din mufrad jamak dayan gitu. Kalau disebut agama-agama gitu. Tapi yang dimaksud dengan nanti ada bahasa agama itu ada din, ada milah. Ya, ada milah, ada din, ada milah. Milah bahasa dikaitkan dengan Ibrahim biasanya. Namanya agama. Namanya agama. Tetapi kalau din sudah menjadi bahasa baku syariat Nabi Muhammad. Inna dina indallahil Islam tuh gitu. Itu din. Ada juga di Quran surat 109 ayat genep. Lakum dinukum wali yadin tuh. Jadi itu kan kuliah ayyuhal kafirun kan ayat begitu. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah gitu. Diulang 2 kali, kemudian lakum dinukum waliyadin. Din di situ adalah agama. Jadi lakum bagi kalian, walakum dinukum agama, untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Terus itu banyak pengantarnya. Jadi rada roaming lah. Syahadat gitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, al-mab'utsu yang diutus ilal insan wal janna yang diutus kepada manusia dan jin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, wa tabi'ina lahum, dan mereka yang mengikuti bi ihsan dengan kebaikan. Kak kejar tuh Pak nulisnya Pak. Kak kejar? Yang penting intinya apa ya? Intinya ya. Ya, inti sarinya. Nah, ini baru muqaddimah. Sekarang kita masuk. Nah, ayeuna inti lalaunan gitu. Ikhwani, Syekh Al-Utsaimin mengatakan kepada kita, ikhwani wahai saudara-saudaraku, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna sauma, bahwasanya saum itu min afdhalil ibadat, bahwasanya saum itu adalah ibadah yang paling terbaik, kata Syekh Al-Utsaimin. Wa ajallit ta'ati, dan yang paling mulia ketaatan-ketaatannya. Jadi upami ayat kalimat ibadat, taat, berarti upami dibandingkan ibadah-ibadah nu lain Pak, saum teh paling unggul Pak gitu. Maksudnya begitu. Ibadah naon tah? Maca Quran, salat, zakat, haji tah, saum teh gitu tah. Afdol, lebih utama, lebih terbaik gitu. Tah, abdi ngemutan kieu Pak ya hadis kieu teh. Kantos ngadangu teh hadisna. Bahwasanya saum itu untukku. Nya atasnya lagu Allahnya. Nah, kunaon saum teh.
Aya ya. Sampai kepenak ku abdi ya hadisna. Jadi kenapa saum itu oleh Allah langsung pahalanya? Ada hadisnya ya penjelas. Ketika saya ingin mencari jawaban itu, ternyata ayat jawaban itu tina hadis Baihaqi ta, Pak. Kayak ayat hadisnya teh. Seru Pak ya hadisnya, Pak. Kemudian ja'at bifadlihil athari, yang telah ada tentang keutamaannya dari riwayat-riwayat yang sudah turun, atau telah ada riwayat-riwayat yang turun yang menjelaskan terkait tentang keutamaan saum Ramadan. Wa nuqilat, dan telah tersebar fihi di dalam saum hukum saum, syariat saum, bainan nasi, di antara manusia, al-akhbar, berita-berita. Jadi beritanya sudah tersebar bahwa saum itu anu ente ngaji pun, yang tidak ngaji, yang tidak ikut dalam kajian ilmu, terang saum teh utama gitu. Tapi terangnya itu apakah dia akan membentuk suatu amal atau tidak? Pertanyaan di situ. Ya. Jadi tahu itu ada di pikiran, ada di akal. Cuman ketika pengetahuan itu menjadi amal, kahanapkeun kana hate kan gitu. Jadi kalau ilmu ente lebet kana hate mau jadi amal. Tetapi lamun ilmu dilebetkeun ka hate sadayana jadi amal. Nah, urang teh gitu, Pak. Urang teh ngaos teh gitu. Karena hate teh tempatna iman. Gitu. Jadi iman mah tempatna tina hate. Jadi ketika ilmu ente disarangan ku iman, mau jadi amal. Jadi walaupun banyak kebaikannya, tapi tegaduh wadah iman, ya wadah iman, tina ayat surat Hijr ayat 7 gitu kan. Eta teh tegaduhan iman, Pak. Walaupun secara keunggulan ilmu diungguli harta, mengungguli umat Islam, tetapi tegaduh wadah iman. Makanya ghairil maghdubi alaihim, itu dibenci ku Allah. Waladolin, sesat. Sesat teh seueur we ngeluarkeun kebaikan-kebaikan, memberikan kemanusiaan, tetapi tetap aja tegaduh wadah iman mah lepat gitu. Katanya ya rada dipercepat, Pak. Kelamana ayat 3 halaman. 3 lembar. Kemudian famin fadailis saumi, dan diantara fadilah saum, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, katabahu, kalimat asal lama nuliskeun, tetapi yang dimaksud adalah telah mewajibkan. Katabahu, telah mewajibkan, ala jami'il umam, tuh Pak, saum teh sanes ngan ungkul umat Islam hungkul. Jadi saum itu diwajibkan kepada seluruh umat dengan bahasa yang sekarang untuk seluruh bangsa. Itu umam tuh umat-umat, ya. Umatun mufrad, umam jama. Jadi seluruh umat bangsa yang umat yang ada di bangsa A, B, C, D kena tah ku ayat 183 teh. Tas karaos Al-Qur'an rahmatan lil alamin. Ya. Itu. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya adalah satu visi misi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekarang sudah terasa belum Rahman Rahim Allah? Bacanya. Nah, inilah pentingnya bagaimana kajian kita itu mampu menghadirkan jasad dan ruh itu kepada penciptanya. Bapak sering mudik kapun biang kan? Itu merasa diri ruh dan jasad itu berasal dari rahim ibu kita. Nah, sekarang manusia mampu tidak menghadirkan ruh dan jasad itu kembali kepada sang penciptanya. Nah, eta tah PR ngaji orang teh. Kemudian wa faradahu alaihim, dan Allah telah mewajibkan, menjadikan fardu atas mereka. Qala ta'ala, ini yang menjadi dasar bahwasanya saum itu menjadi kewajiban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, seruan universal yang Allah sudah pilih, ya. Ieu mah tos dipilih ku Allah. Kalimat ieu mah tadi mah dibahasakan oleh Imam Al-Utsaimin itu adalah untuk seluruh bangsa, ku ayat ieu dispesifikasi. Gitu. Ya. Bahasana gitu dengan kalimat ya ayyuha, ya harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil. Ada huruf memanggil, ada yang dipanggil, ada yang memanggil, siapa memanggil, siapa yang dipanggil. Berarti yang memanggil langsung Allah, yang dipanggil manusia. Manusianya siapa? Khusus ya mah nu iman hungkul gitu. Anu gaduh wadah iman. Alaikumusiyam. Atas apa namanya? Diwajibkan atas kalian asyam, saum tuh. Nanti di tafsiran Pak kayak kata saum teh naon tah. Jadi nanti siam itu diartikan tarkut ta'am wasyarab, kemudian satu lagi apa? Hubungan suami istri ya. Jadi meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi gitu teh kali apa namanya pembatasan siam teh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan tah ieu teh min qablikum teh ieu saum Nabi Adam gitu teh. Sebagaimana telah aku wajibkan sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Tatakun teh fi'il mudhari teh kata kerja. Jadi kalau Bapak ingin takwa dikerjakan gitu. Jadi kalau Bapak ingin takwa adalah satu menghadirkan usaha. Ya, menghadirkan jerih payah, bahwa ketakwaan itu tidak bisa diperoleh dengan diam. Maksudnya itu fi'il mudhari teh. Walau annahu, bukanlah annahu bahwasanya saum ibadatun azimun, ibadah yang agung, laginan lil khalqi anit ta'abbudi biha lillah, yang tidak dapat dilakukan lil khalqi untuk seluruh makhluk, anit ta'abbudi dari beribadah lillahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saumah henteu sadayana tiasa. Saumah teu tiasa sadayana tiasa dilakukan. Makanya orang yang sudah Islam pun aya anu teu tiasa saum gitu. Makanya kalimat aja takwa. Jadi ketika Bapak masuk pada satu ibadah yang khusus bulan saum, Bapak teh tos ayatina ranah takwa tah. Kumaha Bapak ngajagana? Kayak itu hadis nu sanes Pak. Ya. Hadis nu sanes. Kemudian wa amma yatarattabu 'alaiha min sawabin, dan dari perkara yang dapat diperoleh yaitu pahala. Ya, min sawabin yaitu pahala. Ma faradahullahu ala jamil umam, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat. Kemudian wa min fadailis shaum, dan di antara keutamaan-keutamaan saum fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, annahu sababun, bahwasanya saum Ramadan itu adalah menjadi sebab, sarana limaghfirati dzunubi, untuk pengampunan dosa. Itu banyak. Jadi upami Bapak hoyong dihapunten dosa, saum Pak. Apakah berlaku saum di bulan Ramadan, saum di luar bulan Ramadan? Berlaku. Apakah berlaku pahala saum di bulan Ramadan itu Allah yang memberi pahala? Berlaku. Gitu. Wa takfiris sayiat, dan penebus kesalahan. Jadi Bapak ketika sudah masuk pada arena saum, kamarnya terus dijelaskannya malaikat teh ngadoakeun ka jalmi nu saum tapi nu saumna tidak menjaga gitu, tidak menjaga.
Jadi ente ente aya chemistry jeung malaikat gitu mun urang mah. Upami malaikat leres-leres aya di hadapan urang, urang teh teu janjian sareng malaikat. Tapi karena malaikat itu adalah gaib, paling tidak kita meyakini dari hadis. Makanya ini apa pentingnya ngawas Quran sareng hadis gitu. Kemudian fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun pada dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadana." Awasnya bilih lepat man soma Maradona. Bilih Bapak tarik teuing Bapak di mimbar. Jadi Maradona. Man soma Ramadana, barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman. Gitu Pak, nya. Bapak saum Ramadan teh kade dasarna teh. Upami di perusahaan abdi saum sabaras kengeng bonus gitu. Kan sok di absen perusahaan mah. Wahtisaban, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu teh tina terjemahan mah tahun lalunya. Nah, yang telah lalu teh tahun lalu teh apakah ayeuna tahun 2002 genep tahun 2025 saja? Kan tahun lalu. Jauh Pak gitu. Selama Bapak sudah merasa diri menjadi kewajiban saum, umur sakitah Bapak teh tos ngaraos Bapak teh tos janten wajib saum teh. Tah didinya Pak mulaina dosa dihapunten ku Allah gitu. Ya, yang telah dilakukan. Itunya. Nah, jadi mata qaddama min dzambi itu mungkin yang telah lalu. Tetapi syarat apa itu teh? Syarat aja. Syarat aja dihandap. Hadis tina Sahih Muslim dah. Yaitu hadis ini dimaksudkan, maksudnya apa ini hadis ini? Imanan billah, dengan keimanan kepada Allah. Jadi Bapak saum teh iman ke Allah. Makanya Pak, pada KM izin. Jadi nerangkeun saum teh ulas pas saum gitu. Ya, jadi nerangkeun saum teh satajan saum. Supaya seorang teh pas lebet saum, tas siap gitu. Tas siap. Tapi teh kaemut kieu pada kam saat tos lebaran, ciga nama kan pada lebaran haji. Orang bahas tah haji. Gitu. Kitab haji, kitab umroh. Supados rukun Islam teh orang kokoh gitu. Ongkoh haji, tetapi kita belum ada pembahasan ketika masuk pada hajinya, kita tidak mendapatkan asar, efek, Pak. Ya. Mohon. Terus habisnya datacan haji, biasanya datacan haji, tapi nggak bahas haji. Nah, kemudian waridon bi fardiyatis saumi, dan menerima atas kewajiban saum. Nah, Bapak ke saum Ramadannya, Bapak menerima tuh kewajiban saum. Harus nampi, karena orang mah gaduh iman. Kumaha ta imana? Imana tina tekstual tina Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an teh hiji kitab mulia. Kemudian alaihi, kepadanya, wahtisaban, dan mengharap lisaubihi, pahala wa ajrihi, dan balasan. Jadi Bapak upami saum teh iwalti balasan sareng pahalana ti Allah. Nah, tacan ka penak jawabannya, kenapa pahala saum itu oleh Allah langsung? Tacan ya. Sedek-sedek ya rada rame, Pak. Lam yakun karihan li fardihi, walaupun secara hati mah Pak, mana ada orang yang mau setelah subuh dia harus berhenti makan. Sedangkan makan itu dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan makan itu yang terbaik waktu itu adalah pagi. Ya, orang teh bade ngajalankeun aktivitas ditabuh genep bade katabuh genep deui 12 jam. Secara akal kumaha coba? Ya, berugi kan? Berugi. Terus aya ieu suara ieu berarti terus bade isa.
Belum menitinya. Ring kayak ibu-ibu kakantun materi ieu kumaha? Malah ring sareng saya tuh. Ada apa ibu-ibu ngering anu salasa? Satu kali pertemuan gitu Pak. Nya nu salasa ngiringan ibu-ibu. Oh iya coba. Kumaha? Oh, tinggal daftar isinya Pak. Sebenarnya 30 30 materi 30 materi sasasi opat tambah 2 genep berarti nya 30 mingguan bisa tahun ya berarti kayak dirempegan di bulan Ramadan apa deh kayak dikejar di bulan Ramadan. Berarti nanti sisi bulan Ramadan kan dia Masa taraweh. Nah, gitu banyak. Eta wacanana bagian Sabtu mah abdi teh ngejar rank saya, Pak. Jadi Sabtu teh ieu deui gitu. Jadi tahu pami janten ibu-ibu ngiring ka Salasa, kurang alihkan dintenna. Janten Rabu. Sepados abdi ada nyantai satu isana. Salah satu abdi gaduh jadwal online. Itu jadwal online dugikan ka tabu 10. Itu jantan ke orang pami jantan sareng ibu-ibuna alihkan ka Rabu. Mangga telangkung. Pami di Bada Isyakeun milih tabu 10 rek sini. Gitu. Mangga telangkung. Ya. Hari 100 Bada Isya bilih bade ngaropi. Lanjutan ngaropi di emper mangga. Nah, aduh gimana ya? Oh. Nah, wala syakka lam yakun karihan li fardihi walaupun secara hati mah benci, Pak, tidak suka. Ya, wala syakkan dan ragu-ragu, ieu teh mungkin moalnya urang tiasa saum, kan anu kitu nya. Sok aya nu ragu-ragu, aduh tos di sasasi dia bade saum, mampu moalnya. Anu kitu nya hati alitnya. Nah, anu kitu. Wala syakka fi thawabihi wa ajrihi kengeng moal pahala sareng balasan ti Allah gitu. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Sing yakin bahwasanya Allah teh ngapunten ku kasanggupan urang. Makanya Pak, la yukallifullahu nafsan eta teh bukan kemampuan manusia, bukan. Jadi la yukallifullah itu adalah syariat. Banyak yang menggunakan ayat itu adalah kemampuan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Secara terjemahnya kadinya padahal di tafsiran Pak. Bahwasanya syariat itu tidak mungkin membebani manusia. Ya. Upami manusia ente sanggup saum, buka. Gitu kan. Upami manusia tidak sanggup sholat berdiri, calik. Itu maksud Pak. Jadi yang dimaksud di situ ayat itu adalah syariat. Itu. Kade lepat Pak. Mohon. Jadi ya, makanya haji manis tato'a ilaihi sabila. Gitu. Haji mah nu mampu di jalana. Ari di jalana teh naon? Artosna, fisikna, bekalna. Itu maksudnya teh. Walaupun wajib, tetapi ada batasan. Benten sareng wajib saum sareng salat. Teu mampu zakat nampi gitu. Atos nampi manya nampi terus. Ngaluarkeun atuh gitu. Nyampirakeun teu mampu 2,5% dari setahun. Pasti mampu. Nah, itulah maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya Pak, wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah aidon. Dari Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakini imani Pak, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu,
al jumu'ati ila jumu'at, al jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, wa Ramadana, awas hati-hati banyak, pilih jadiin Maradona deh. Wa Ramadana ila Ramadana ila Ramadana wa Ramadanu ila Ramadana. Nah henteu nih. Lami deui ge. Ramadan ke Ramadan mukaffirat. Tuh bahasana ge Pak. Penebus adalah penebus dosa mabainahunna di antara dosa itu. Jadi maghrib ke maghrib teh Pak diisi ku ngaos sae Pak. Itu isaka subuh diisi heula sataacan tidur teh dengan zikir. Ya. Bangun tidur zikir deui gitu, Pak. Biar kalimat mukaffirat itu kena ke kita. Gitu. Jumat ke Jumat saminggu berarti Ramadan ke Ramadan satahun berarti Pak. Menjadi penebus dosa. Catatannya adalah idzajtunibatil kabair. Tayat ke catatan Pak. Ketika seseorang itu menghindari dosa-dosa besar. Jelaskan Pak dosa besar teh naon? Syirik, goreng kakolot, gitu. Teu salat, teu saum, teu zakat, teu haji, ta eta maksudna mah kabair teh. Wa min fadailis shaumi, dan di antara fadilah saum bahwasanya pahala la yataqayyadu bi adadin muayyinin, yang tidak terbatas jumlah tertentu. Jadi iya Pak, kenaon? Ayo tos aya jawaban ya. Kenapa Allah membalas pahala bagi orang yang saum? Karena balasan bagi orang yang saum itu tidak ada jumlahnya, artinya tidak terbatas. Upami sholat sendiri 1, jika berjamaah 25 di bumi, 27 di masjid, kan aya batasannya ya. Tetapi saum teu aya batasan. Gitu. Matak sing sehat. Gitu. Saum cing sehat karena kaitan jeung fisik. Nu kadua, kunaon urang nyuhunkeun sehat? Karena ieu maksudna mah. Karena pahala saum teu aya batasan. Mung Allah hungkul anu ngabales. Bal yu'tas shaim ajrahu bighairi hisabin tu. Melainkan orang yang saum itu akan diberi pahala, ya, diberi ganjaran tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Hoyong, Pak? Saya nu hoyong, Pak. Artinya cigana ku sakiki tos kengeng paruhna, Pak. Ku penjelasan sakieu tos kengeng ruhna. Ruh ilmu tanya. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Cek apa? Tidak diterjemahkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya hadisna hadits qudsi, Pak. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam. Atau sebel. 5 menit. Ya. Lahu, untuk dirinya sendiri. Setiap amal ibadah itu untuk dirinya sendiri. Saum untuk dirinya sendiri. Zakat untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali saum. Ya, kecuali saum. Fa innahu, sesungguhnya saum li untukku. Tuh, saum mah jang Allah eta teh. Wa ana ajzi bihi. Tah ieu hadis natanya. Dan akulah yang akan memberi pahala bagi orang yang saum. Kenapa begitu? Wasyamu junnatun, dan saum itu perisai. Perisai teh jangan halang upami perang kanggo aya yang berbahaya ya. Tameng, penahan peluru. Maksudnya siam itu adalah perisai untuk datangnya dosa kepadanya, kesalahan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seseorang itu saum pada hari itu, fala yarfuth, kade ulah jorok gitu. Wala yas khob, jangan memancing keributan. Ribut Bapak teh di bulan saum teh, ya. Fa in sabbahu, karena sesungguhnya menghina ahadun, salah seorang, au qatalahu, atau berkelahi, falyakul,
maka katakanlah bagi seseorang itu inni shaim. Punten abi nuju saum. Walladzi nafsu bi Muhammadin biadihi, dan sesungguhnya jiwa Muhammad ada di tanganku. Allahnya gitu. Li khulufu apa ini? Nah, ya lukuannya. Oh, almannya. Al khulufu famisaim, nafas mulut orang yang saum, atyabu lebih wangi, lebih harum, lebih indah, lebih menyenangkan indallahi di sisi Allah, mirrihil miski, daripada minyak kasturi. Lisaim, bagi orang yang saum, farhatani yafrahuhuma, maka mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu? Idza abtara fariha bi fitrihi, apabila ia berbuka maka kebahagiaannya ketika berbuka. Kenapa? Karena dia menikmati sajian-sajian makanan yang diberikan kepadanya. Cendol karaosan, korma karaosan, itunya. Itu cai putih, tas cekap semuanya. Cai herang. Nah, ini kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika dia bertemu Robnya, dia berbahagia karena dengan saumnya. Jadi maksudnya gini, berbahagia bertemu dengan Rob melalui saum. Gitu. Jadi pami bapa hoyong tepang sareng Allah sing leres-leres saum. Karena saum itu nanti akan dibatasi, Pak. Surga teh khusus aya pintu namanya Babur Royan. Ya, Babur Royan. Itu tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang sholat. Baca Quran tidak bisa. Khusus untuk orang yang saum saja. Dogi kadinya pada kaum tetiasa rengse. Panginten perang sambung ieu mah nya. Ieu mah orang sambung tetiasa dilewat. Sakitu anu tiasa kapiatur cekap ditandaan dogikeun ka halaman 16.